Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Ratasa Putri dari kelas 7C dengan NIM 17151046. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek yang terkait dalam usaha rencana bisnis yang akan saya jalankan. Yang pertama yaitu aspek yuridis. Kata badan usaha, perusahaan ini akan saya bikin yaitu badan usaha perseorangan yang dimana pemilik hanya satu orang dan tanggung jawabnya ada pada pemilik. Dan modalnya tidak terlalu besar, untuk bentuk organisasinya hanya cukup dengan manajemen sederhana saja. Untuk bisnis yang dijalankan di sini yaitu usaha bisnis toko kue atau bakery yang menjual beberapa jenis jenis kue dan jenis-jenis roti. Untuk lokasi dan waktunya itu sendiri, untuk lokasi berada di daerah Tegal Binangun, Baju Darat, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan waktu operasionalnya itu mulai dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, mulai dari hari Senin hingga hari Minggu. Untuk perizinannya sendiri, yaitu ada surat pendirian perusahaan, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat izin usaha perdagangan, izin pangan industri rumah tangga, sertifikat BPOM, dan sertifikat halal. Selanjutnya, aspek teknis dan teknologi. Kebutuhan lahan, peralatan, dan mesin produksi. Untuk kebutuhan lahan itu sendiri yaitu ruko satu tingkat dengan kebutuhan tempat untuk penyimpanan bahan-bahan kue, tempat produksi pembuatan kue, dan tempat penjualan. Untuk peralatannya dan mesin produksinya itu sendiri seperti mixer, ampere listrik, loyang, oven, lemari penyimpanan kue dan roti, kompor gas, dan alat-alat dapur lainnya yang diperlukan untuk membuat kue dan roti. Selanjutnya itu bahan yang diperlukan untuk proses pengadaan dan cara pembayarannya. Untuk bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan kue dan roti itu sendiri seperti telur, baking powder, tepung, gula pasir, pewarna makanan, mentega, keju, dan lain-lainnya seperti bahan-bahan untuk pembuatan kue lainnya. Untuk cara pembayarannya itu kami menggunakan mesin kasir dan komputer yang fleksibel secara tidak langsung. Ini adalah salah satu bentuk layanan yang dapat memudahkan pelanggan untuk saling bertransaksi. Selanjutnya ada tata letak mesin dan alat-alat, bisa kita lihat di situ di bagian depan ada pintu, etalase kue, kasir, dan kursi-kursi meja untuk pembeli yang bisa untuk makan di tempat. Yang di bagian belakang tempat produksi dan pembuatan roti dan kuenya. Di tengah-tengah itu ada garis warna hitam, itu sebagai pembatas atau sekat antara ruangan tempat penjualan dan ruangan tempat pembuatan kue itu sendiri. Selanjutnya analisis pasar. Analisis kondisi pasar saat ini untuk di daerah Tegal Binangun ini belum ada pesaing toko lainnya dan juga ada beberapa kantor dan perusahaan dan perumahan warga, sehingga penjualan dalam bakery ini akan stabil atau meningkat karena banyaknya jumlah permintaan konsumen dalam membeli kue jika belum ada pesaing lainnya di daerah tersebut. Untuk estimasi kondisi pasar yang akan datang, kemungkinan akan munculnya para pesaing-pesaing baru sehingga jumlah permintaan konsumen akan berkurang. Sehingga bakery harus banyak-banyak membuat promosi dan penjualan tetap berjalan sehingga banyak-banyak promosi-promosi yang menarik untuk konsumen. Untuk estimasi potensi pasarnya itu kami memperkirakan atau menghitung potensi pasar dalam 1 bulan. Di situ bisa kita lihat untuk mencapai potensi penerimaannya kira-kira dalam 1 bulan itu 8 juta atau 100.000 rupiah. Yang selanjutnya aspek finansial. Untuk modal investasinya sendiri sekitaran 19.680.000 dan untuk biaya operasionalnya itu diperkirakan berjumlah 6.266.000. Untuk perhitungannya, harga joti yang dijual itu sekitaran 7 ribuan, yang terjual itu diusahakan dalam 1 hari itu dapat terjual 50 buah, sehingga kita dapat melihat penjualan dalam 1 bulan, pendapatan dan keuntungan bersihnya.
diperkirakan dalam 1 bulan itu mendapat keuntungan bersih sekitar 4.234.000. Selanjutnya, aspek organisasi. Di sini kami hanya tidak terlalu banyak untuk struktur organisasinya, hanya ada pemilik dan juga sekaligus menjadi manajer dan karyawan. Tugas dan tanggung jawabnya, pemilik dan sekaligus manajer ini tentunya bertugas membuat adonan kue. Adonan kuenya mengawasi pegawai, memasarkan produk. Karyawan-karyawannya bertugas untuk membantu membuat kue, membersihkan bakery, dan melayani konsumen. Untuk spesifikasi karyawan yang kami butuhkan itu tentu saja karyawan yang jujur, disiplin, pekerja keras, tepat waktu, dan memiliki pengalaman dalam bidang bakery. Untuk persaingannya yaitu ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Untuk lingkungan internalnya yaitu ada strength atau kekuatan. Di sini kemasan roti ini sangatlah minimalis sehingga membuat lebih menarik, harga yang terjangkau pada masyarakat dan atau konsumen. Kualitas dan kebersihannya selalu diutamakan, memiliki banyak varian sehingga konsumen dapat memilih varian yang sesuai dengan selera mereka masing-masing. Dan ada juga weakness-nya atau kelemahannya untuk lingkungan internalnya itu sendiri, yaitu faktor tempat juga mempengaruhi kelancaran usaha ini, karena apabila tempatnya kurang ramai dan permintaannya juga akan sedikit. Permintaan dari konsumen biasanya akan menurun jika keadaan cuacanya juga sedang buruk. Untuk lingkungan eksternalnya itu sendiri, yaitu ada opportunity atau peluang. Di sini belum terlalu ada orang yang membuka toko roti, sehingga kawasan atau lingkungan di daerah Tegal Binangun ini bisa menjadi kesempatan untuk membuka usaha toko kue ini. Dan juga roti kue ini salah satu jenis makanan yang disukai oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Terus ada threats atau ancamannya, karena banyaknya permintaan masyarakat dalam mengkonsumsi roti dan kue, kemungkinan besar akan muncul para pesaing-pesaing dengan kualitas dan harga yang lebih standar, sehingga menjadi salah satu ancaman. Maka dari itu kami akan menjalankan toko usaha ini yang akan menjaga selalu kebersihannya dan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, agar konsumennya tidak berlari ke toko-toko pesaing lainnya. Untuk aspek lingkungan dan AMDAL mungkin tidak terlalu jauh dengan aspek dengan lingkungan internal dan eksternalnya pada persaing, agak-agak seperti kemiripannya. Selanjutnya aspek lingkungan dan sosial. Di sini ada dua aspek identifikasi. Yang pertama identifikasi aspek ekonomi dan identifikasi aspek sosial. Untuk identifikasi aspek ekonominya itu ada berdampak positif dan berdampak negatif. Untuk dampak positifnya mungkin penciptaan peluang usaha dan pekerjaan, sehingga kehadiran toko usaha yang baru di suatu paling tidak sedikitnya berpengaruh terhadap masyarakat, seperti adanya lowongan pekerjaan bagi pengangguran agar dapat memiliki penghasilan. Bukan hanya itu saja, tapi juga berpengaruh terhadap toko-toko yang menjual bahan-bahan kue dan kebutuhan sehari-hari yang ada di sekitar toko bakery ini. Karena toko bakery ini akan saya buat ini dapat berbelanja di sana sehingga dapat membantu penjualan-penjualan mereka secara ekonomi. Dan identifikasi dampak negatifnya, kemungkinan polusi kebisingan suara yang dihasilkan oleh aktivitas produksi seperti suara-suara mesin mixer dan yang lainnya yang melebihi batas, sehingga mungkin dapat mengganggu orang-orang yang tinggal di daerah sekitaran toko. Salah satu cara untuk menguranginya mungkin kami akan dapat melakukan perbaikan kualitas bangunan agar dapat menurunnya intensitas bising dan menambah pepohonan di sekitar pabrik. Jadi suara-suara bising dari mesin-mesinnya itu tidak terlalu mengganggu kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di sekitar toko.
Untuk identifikasi aspek ekonomi tadi ada dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya yaitu aspek sosial, karena semakin banyak konsumen dan masyarakat di sekitar toko yang mengetahui dan mendukung toko roti saya dengan cara mereka membelinya dan menjadi pelanggan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga dapat membantu kualitas hidup masyarakat sekitar dan pengangguran untuk bisa bekerja di toko bakery tersebut. Jadi ceritanya jika ada beberapa masyarakat yang tinggal di sekitar toko itu belum mempunyai pekerjaan, mungkin kami bisa dapat merekrutmen mereka untuk menjadi salah satu pegawai di toko kami. Selanjutnya dampak negatifnya itu mungkin kurangnya interaksi yang kurang baik antara pegawai, karena biasanya ada beberapa pelanggan yang mungkin agak sedikit cerewet atau kurang ramah, dan juga kemungkinan dapat mengganggu masyarakat sekitar karena akibat suara bising tadi, suara-suara bising mesin dari produksi mesin roti, sehingga membuat masyarakat yang tinggal di sekitar merasa terganggu dan memberikan respon yang kurang baik terhadap toko kue kue dan roti kami. Terima kasih, mungkin dari itulah yang dapat saya sampaikan tentang beberapa aspek yang menyangkut dan terkait dalam usaha rencana bisnis yang akan saya jalankan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.